Selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui episode ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11. Dan untuk pelajaran kali ini kita akan menerokai satu lagi topik menarik, yaitu konflik yang akan datang. Pastikan Anda bersama dengan kami dari mula hingga akhir untuk menyelami peristiwa yang bakal terjadi sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan jangan lupa untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas mengikuti episode yang akan datang. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 17 yang berbunyi, "Sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran." Ayat ini merujuk kepada doa Yesus kepada Bapa di surga sebelum penyalibannya. Dalam konteks ini, Yesus memohon agar para pengikutnya disucikan dalam kebenaran yang datang dari Allah. Firman Allah dianggap sebagai kebenaran yang murni dan suci yang dapat membersihkan dan memimpin orang kepada jalan yang benar. Oleh itu, ayat ini menekankan pentingnya kebenaran ilahi dalam memandu hidup dan iman seseorang. Saudara sedang penonton yang dikasihi Tuhan, suatu peranti perobatan baharu yang dipanggil biochip atau very chip kira-kira sebesar sebutir beras, boleh ditanam pada tubuh pesakit untuk menyimpan sejarah perubatan mereka. Maklumat ini boleh diperoleh semula dengan mengimbas kawasan yang diimplan. Sesetengah orang Kristen melihat teknologi ini sebagai sebahagian daripada konspirasi yang berkaitan dengan tanda binatang, mengaitkannya dengan pelbagai simbol seperti khotbah, kod misteri 666 atau organisasi rahasia seperti Perintah Masonik, Illuminati, dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pelajaran minggu ini memfokuskan pada konflik yang akan datang mengenai penyembahan di mana setan akan mencabar kuasa Tuhan dengan coba melemahkan hukum Tuhan, khususnya menyasarkan hari Sabat. Sabat akan menjadi pusat pada konflik global mengenai penyembahan karena setan menghina Sabat karena dia membenci pencipta. Dia akan menggunakan paksaan, tekanan, dan kekerasan untuk melemahkan komitmen orang percaya kepada Kristus. Konflik itu akan melibatkan pertembungan mengenai hari ibadat yang sebenar dan palsu. Rayuan terakhir Tuhan adalah untuk kesetiaan kepada Kristus, walaupun menghadapi penganiayaan, boikot ekonomi, pemenjaraan, dan juga kematian. Kajian kita kali ini menyerahkan kekuatan Yesus untuk membimbing umat percaya melalui konflik terakhir di bumi ini nanti. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, kita mulakan ringkasan ini dengan pelajaran hari Ahad dan topiknya adalah konflik akhir Wahyu. Kita mulakan dengan membaca dari kitab Wahyu 4 ayat 11 katanya, "Ya Tuhan, ya Allah kami, hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan, kehormatan, dan kuasa karena Engkaulah yang mencipta segala-galanya dan dengan kehendak-Mu segala-galanya wujud dan dicipta." Saudara, makhluk surga menyembah Tuhan karena kuasa penciptaannya. Tuhan mempersembahkan dirinya sebagai pencipta dan penebus untuk menerima penyembahan kita. Mesej yang diberitakan kepada generasi terakhir mengajak dunia untuk menyembah Tuhan sebagai pencipta. Setan bernekat untuk mendapatkan penyembahan dunia melalui binatang yang dia berikan kuasa untuk mencipta sebuah patung yang melaluinya dia boleh menerima penyembahan sejagat. Sabat adalah titik kontroversi pada masa-masa sedemikian di mana mereka yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan iman kepada Yesus menyembah Dia pada hari yang memperingati penciptaannya. Saudara, hari Isnin kita membahas topik krisis yang akan datang. Kita dahului dengan membaca dari Yohanes 16 ayat 2 katanya, "Mereka akan melarang kamu masuk ke rumah ibadat. Akan tiba masanya sesiapa yang membunuh kamu menyangka bahwa dengan berbuat demikian dia akan mengabdi kepada Allah." Perjuangan kita adalah rohani dan bukan fisikal, di mana kita menggunakan senjata rohani dan bukan senjata fisikal. Namun musuh tidak teragak-agak untuk menggunakan senjata fisikal terhadap kita. Tidak sia-sia ada celaka bagi orang yang beriman disebabkan oleh serangan sengit setan terhadap gereja yang setia.
Bagi setan, apapun senjata yang dia gunakan adalah sah, termasuk menggoda kita melalui kecenderungan kita, meyakinkan kita dengan cara halus, menggunakan orang yang rapat dengan kita, memukul dan mengancam, serta menggunakan keganasan yang melampau. Inilah cara dia bertindak dalam sejarah dan serangan terakhirnya, yaitu penipuan dan kehalusan, penguatkuasaan sekatan ekonomi, dan hukuman mati atas mereka yang tidak menyembah dia. Pada hari Selasa, kita membahas topik mengenal pasti binatang bahagian yang pertama. Saudara, Wahyu 13 ayat 2, bahagian B katanya, naga itu memberi binatang itu kekuatannya sendiri, tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Naga yang dikenal pasti sebagai setan dan binatang keempat dalam Daniel 7 yang digunakan oleh setan untuk kuasanya adalah subjek utama dalam Wahyu 12 dan 13. Wahyu 13 adalah penjelasan yang diperluaskan tentang bab 12. Dimula setelah percobaan pembunuhan Yesus dan kenaikannya ke surga. Nah, Wahyu 13 menggambarkan serangan terhadap gereja selama 1260 tahun dan peristiwa yang berlaku ketika naga dipenuhi dengan kemurkaan terhadap perempuan itu dan berperang melawan keturunannya yang lain. Setelah pencerobohan oleh suku barbar ke atas Empire Rome, Empire itu dibahagi dan kekuasaan Rome secara perlahan-lahan diserahkan kepada gereja, memberikan gereja kuasa politik yang mengakibatkan penindasan terhadap gereja yang setia. Pada hari Rabu, kita membahas topik mengenal pasti binatang bagian yang kedua. Kita baca seterusnya dari Wahyu 13 ayat 10 katanya, orang yang harus ditawan pasti akan ditawan kelak. Orang yang harus dibunuh dengan padang pasti akan dibunuh dengan padang juga. Dan dituntut di sini ialah ketabahan dan iman orang saleh. Saudara, gereja Roma setelah berabad-abad menggunakan kuasanya untuk membawa ke dalam tawanan dan membunuh dengan pedang, akhirnya sendiri dibawa ke dalam tawanan dan mengalami luka yang membahayakan. Walaupun Paus memegang pemilikan negara kepausan hingga tahun 1870, dia akhirnya kehilangan wilayahnya apabila kerajaan beraja Italia ditubuhkan. Namun pada tahun 1929, kota Vatikan diiktiraf sebagai sebuah negara merdeka, dan inilah yang dikatakan luka itu mulai sembuh. Dalam konteks masa kini, sebuah pemimpin dunia akan dicari untuk mencadangkan penyelesaian kepada krisis global, termasuk climate change. Salah satu package penyelesaian yang mungkin ditawarkan oleh kepausan adalah memasukkan rehat hari Ahad sebagai hujah kukuh untuk kesatuan keluarga, rakyat, dan negara. Seterusnya pada hari Kamis ialah binatang dari bumi. Ayat permulaan kita dari Wahyu 13 ayat 11 yang berbunyi, kemudian aku melihat seekor lagi binatang buas muncul dari bumi, bertanduk dua seperti anak domba dan bertutur seperti naga. Binatang pertama muncul dari kemerosotan gereja yang pada mulanya telah didirikan oleh Yesus. Setelah menerima luka, setan mencari nabi palsu untuk menggantikannya dan membantunya sembuh. Dia menemukan sekutunya dari Amerika Utara, sebuah negara yang muncul berdasarkan prinsip kekristenan. Negara ini mulai dengan meniru Yesus, anak domba, sebagai sebuah republik tanpa raja, tanpa mahkota, dan berdasarkan pemisahan dua kuasa, yaitu sivil dan agama. Sebagai kuasa dunia pertama, negara ini mulai berbicara seperti naga dan akan segera menguatkuasakan undang-undang agama yang mendukung kepausan, menciptakan patung binatang, yaitu undang-undang, menurut Wahyu 13 ayat 12 hingga ayat 14. Saudara sidang penonton yang dikasihi Tuhan, berikut adalah kesimpulan pada apa yang kita sudah sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, kemunculan binatang. Binatang pertama muncul dari laut, mewakili kawasan padat penduduk, manakala binatang kedua berasal dari bumi, melambangkan kawasan yang jarangnya penduduk. Muncul sekitar 1798 tahun Masehi. Kedua, pengenalan kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat sesuai dengan perihal binatang yang kedua.
Setelah mengisytiharkan kemerdekaan pada tahun 1776, dia menerima pakai perlembagaannya pada 1789 dan menjadi kuasa dunia menjelang akhir abad ke-19. Simbolisme dua tanduk. Binatang kedua mempunyai dua tanduk seperti anak domba melambangkan asas kebebasan politik dan agama Amerika Serikat, tapi berbicara seperti naga menunjukkan pengabaian masa depan terhadap prinsip-prinsip ini. Keempat, kekuasaan dan penyembahan. Binatang kedua akan menggunakan kuasa binatang pertama memimpin dunia menyembah binatang yang pertama dengan mengiktiraf kuasa rohani dan sekuler paus, membentuk kesatuan gereja dan negara. Kelima, penggenapan nubuatan. Walaupun pada mulanya merupakan sebuah kuasa yang sederhana, Amerika Serikat akan menjadi kuasa ketenteraan dan ekonomi yang penting, sejajar dengan nubuatan untuk menguatkuasakan penyembahan pada patung binatang itu. Kita akhiri dengan membaca petikan dari pena inspirasi yang berbunyi. Patung atau image pada binatang ini melambangkan organisasi agama yang mempunyai kuasa yang sama. Patung itu dibuat oleh binatang seperti anak domba. Binatang seperti kambing ini adalah simbol Amerika Serikat yang kelihatan damai dan lembut. Gereja-gereja di Amerika Serikat akan bersatu atas kepentingan iman bersama. Kemudian gereja-gereja yang telah bersatu ini akan mempengaruhi kerajaan untuk menguatkuasakan undang-undang agama dan menyokong organisasi gereja. Apabila ini berlaku, Amerika Protestan akan membentuk image kepausan. Kemudian gereja yang benar akan dianiaya sama seperti umat Tuhan pada masa yang lalu. Dipetik dari buku History of Redemption. Saudara, itu mengakhiri episode kita pada hari ini mengenai konflik yang akan datang. Terima kasih karena menyertai kami semasa kami menerokai topik yang mendalam dan penting ini. Dan saudara jangan lupa tekan like, share video ini, serta subscribe pada channel ini, dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton episode yang akan datang. Kekal setia, teruskan bersama kami untuk mempelajari firman Tuhan. Tuhan memberkati Anda.